Hai adik-adik, shalom. Selamat pagi, apa kabarnya? Bunda dan kakak berharap adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Kita akan mulaikan ibadah impa kita pada pagi hari ini. Adik-adik sudah siap mengikuti ibadah? Ayo semangat, kita berdiri. Kita angkat pujian dari KC nomor 177 di pintumu. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian KC 152, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, banyak terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini kami boleh ada dan dalam keadaan yang sehat dan kuat yang diberkati. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan memulaikan ibadah impa kami. Mari Engkau pimpin ya Tuhan, biarlah ibadah ini boleh berjalan baik hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bunda Vera. Nah sebelumnya kita angkat pujian dari KC nomor 20, Bapa di Surga mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar,
adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar di hari ini? Ya, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya semuanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan masih menyertai dan melindungi kami sampai pada saat ini. Tuhan Yesus, sekarang ini kami sudah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong berikan kami hati dan pikiran yang benar-benar tertuju untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Perjanjian Baru, Kitab Markus, pasal 10, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan akan baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta surga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Tema renungan kita hari ini adalah aku mau menjadikan Yesus yang utama. Ya, adik-adik, pembacaan Alkitab kita hari ini belajar dari seorang yang sangat kaya. Orang kaya tersebut ingin sekali mendapatkan kehidupan yang kekal. Ayo adik-adik, adakah yang tahu apa itu kehidupan kekal? Ya, hidup kekal itu adalah hidup bersama dengan Allah
atau bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan Allah. Nah, adik-adik, cerita Alkitab hari ini berkata bahwa orang kaya tersebut datang kepada Tuhan Yesus. Nah, orang kaya itu mengatakan, "Tuhan, aku sudah melakukan perintah Tuhan. Aku tidak pernah mencuri, tidak pernah berbohong, selalu menghormati orang tua, tidak suka membantah, bahkan aku sering sekali beribadah, berdoa. Karena itu, pasti dong kalau aku itu pasti dapat hidup kekal bersama dengan Tuhan karena sudah melakukan firman Tuhan." Begitu katanya orang kaya tersebut. Tapi adik-adik, wow, ternyata Tuhan Yesus berkata kepada orang tersebut bahwa kata Tuhan Yesus, "Iya, kamu orang kaya sudah melakukan apa yang saya perintahkan. Hanya satu saja yang belum kau lakukan. Kalau kau mau melakukan hal itu, kau bisa hidup kekal, mendapatkan hidup yang kekal," kata Tuhan. Wah, orang kaya ini menjadi sangat gembira, adik-adik. Orang kaya bertanya, "Apa yang belum saya lakukan, Tuhan?" Kata Tuhan kepada orang kaya itu, "Jualah semua harta yang kau miliki, orang kaya. Setelah kau menjual semua hartamu, hasil penjualannya kau harus bagikan kepada orang-orang miskin. Ketika kau melakukan hal itu, kau pasti akan mendapatkan hidup yang kekal." Wah, adik-adik, seru ya. Kira-kira apa ya yang dilakukan sama orang kaya tersebut? Orang kaya tersebut menjadi sangat kecewa. Kira-kira adik-adik tahu nggak kenapa dia menjadi sangat kecewa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, dia menjadi kecewa karena dia harus menjual semua harta miliknya ya adik-adik, karena orang itu adalah orang yang sangat kaya. Nah, orang kaya itu tidak mau melakukannya. Apa permintaan Tuhan? Dia tidak mau melakukan, dia menjadi kecewa, lalu dia bersedih dan akhirnya dia pergi. Ya, adik-adik, ternyata apa pelajaran yang kita dapat pada hari ini? Ya, adik-adik, hari ini kita belajar dari orang kaya tersebut. Orang kaya pergi meninggalkan Tuhan dan tidak mau melakukan firman Tuhan, membuktikan bahwa orang kaya tersebut lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan Yesus. Dia sangat sayang terhadap harta kekayaannya dan akhirnya menjadikan harta kekayaannya sebagai hal yang paling utama dan lupa menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang terutama. Padahal yang memberikan hidup ini adalah Tuhan. Adik-adik, kita jangan jadi seperti orang kaya yang ada di cerita tadi ya. Kita harus
menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang paling utama dalam hidup kita. Dalam setiap aktivitas kita, yang kita utamakan adalah Tuhan Yesus. Contohnya, pada saat kita bangun pagi, hal yang harus kita ingat pertama adalah mencari Tuhan, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Sebelum melakukan setiap aktivitas kita, apakah kita mau makan, mau berdoa, mau bermain sekalipun, melakukan banyak hal, di dalam hati kita berdoa, Tuhan, tolong sertai, tolong lindungi. Ketika kita mau makan, contohnya makan permen, di dalam nama Yesus kami bersyukur, di dalam hati kita berdoa bersyukur karena kita masih diberikan berkat Tuhan. Begitu juga ketika hari Minggu, sudah saatnya kita mengikuti ibadah IMPA, diajak teman-teman, atau ada film kesukaan, kita utamakan dulu adalah mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ya adik-adik ya, belajar dari orang kaya tersebut, kita harus lebih mengutamakan Tuhan dari apapun yang ada di dunia ini, karena Tuhan yang sudah memberikan kita kehidupan. Jadi sudah seharusnya kita semua mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan adik-adik. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sebelum kita masuk aktivitas kita pada pagi hari ini, Bunda mengucapkan terima kasih kepada semua adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas di minggu yang kemarin. Kita saksikan ya aktivitas yang sudah mengirimkan. Ya, baik adik-adik, aktivitas kita hari ini, ya, bahan yang harus disiapkan adalah kertas, pensil, ballpoint, spidol, bisa gunting. Bunda pakai krayon, adik-adik mau pakai spidol warna juga bisa, pensil warna juga bisa ya. Nah, caranya adalah kertas ini kita bagi dua, ya adik-adik ya. Baru kita letakkan, ini adik-adik ya, coba lihat, kita letakkan di pinggir seperti ini. Setelah itu adik-adik, kita gambar tangan kita di kertas. Oke ya. Ya. Sudah. Setelah kita gambar semuanya seperti ini, jadinya seperti ini ya. Kita gunting sesuai dengan yang ada di gambar. Oke. Kita gunting gambar tangan kita, adik-adik. Seperti ini adik-adik ya. Oke. Nah, di sini kita bisa tulis Tuhan Yesus yang utama. Terserah ya kreasinya adik-adik ya. Baru adik-adik bisa mewarnai.
Dipilih warnanya. Ini gambar tangan kita ya, menandakan kita berdoa. Oke, adik-adik, ini jadinya ya. Nah, ini bisa dilipat seperti ini dan kita tulis. Doa Vera. Karena namanya Bunda Vera. Ya, ini bisa jadi pembatas Alkitab. Tuhan Yesus yang utama. Oke, silakan mencoba adik-adik. Selamat mencoba semuanya. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami dan juga untuk firman yang sudah kami dengar pada hari ini. Biarlah kami semua bisa selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami mau berdoa buat setiap adik-adik layan dimanapun mereka berada. Tuhan tolong memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kepintaran, kecerdasan, hikmat, marifat dari Tuhan. Memberkati setiap tumbuh kembang adik-adik. Tuhan Yesus, apabila Tuhan mendapati mereka dalam keadaan sakit, Tuhan yang memberikan kesehatan. Tuhan, kami juga memberkati buat setiap orang tua dari adik-adik layan yang ada. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, Tuhan. Memberkati Tuhan mereka dengan berkat yang melimpah dari Tuhan. Memberikan kesehatan juga kekuatan bagi mereka. Membuka jalan untuk setiap masalah dan pergumulan mereka. Tuhan, saat ini kami mau berdoa juga Tuhan buat pelayanan anak di gereja GPIB Sumber Kasih Bontang. Tuhan memberkati setiap bunda-bunda layan yang ada, kakak-kakak layan yang ada. Biarlah kami terus tetap setia dalam pelayanan ini Tuhan, terus bersuka cita dalam melayani Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita akan segera berakhir. Mari kita angkat satu pujian KC 268, lilin kecil yang kumiliki. Lilin kecil yang kumiliki, hendaknya tetap bernyala, bercahaya dan gelap, bercahaya selamanya. Lilin kecil yaitu iman bersinar di kegelapan, mengubah hati seduh
akan menutup ibadah impa kita pada pagi hari ini dengan angkat pujian dari KC nomor 359. Sudah waktunya dengan sikap doa ya adik-adik ya. Sudah waktunya kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan bersertai siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Nah, adik-adik, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa minggu depan ada ibadah lagi. Sampai jumpa. Dadah.